Di jam 2 udah pamitan. Sekarang datang lagi di jam 4 di sesi Soma sana sini soal agama. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Kacamata Jogja soal agama. Jadi setiap hari Jumat ya, mari kita menambah wawasan agama kita. Ya dicas dong ya. Masa bandel kok permanen ya. Jadi ilmunya ditambah dulu sore hari ini Kacamata Jogja barengan sama Pak Ustadz yang selalu ready loh nemenin saya Ella Arlika. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kumpul kembali di sesi Semangat Yang Muda. Tema kita kali ini kita ingin membuat tema menyampaikan mengenai masalah cari muka. Carmuk. Nah, bahasanya kan carmuk. Nah, kita mencoba untuk mencari muka. Nah, gimana cara? Karena cari muka itu efektif efisien ternyata. Anda kerja hanya muda, Anda nggak pinter kerja tapi cari mukanya pinter, ya kamu bisa dapat prestasi di hadapan bos, pimpinan gitu kan, walaupun itu cara licik gitu kan. Tapi itu cari muka. Jadi cari muka itu kalau kita ambil positifnya apa? Cara efektif lah. Nggak pakai apa ribet, cari muka langsung dapat prestasi, dapat jabatan, dapat posisi, dapat cuan, dapat proyek, macam-macam lah cari muka itu. Nah, yang ingin sampaikan bukan masalah itu, tapi adalah berhentilah mencari muka di hadapan manusia dan mulailah mencari muka di hadapan Allah. Nah, itu tema kita. Jadi kita orientasinya kita rubah kan yang muda. Karena gini, mencari muka di hadapan manusia itu satu ada hatersnya pasti yang nggak senang sama kita. Yang kedua itu kan ya berperilaku munafik soft munafik gitu kan. Munafik yang lembut gitu kan itu juga cari muka kan begitu. Cara efektif kan memuji pimpinannya dan menjatuhkan lawan pimpinannya, menjelek-jelekkan gitu kan ya cara-cara gitu-gitulah. Udah, kita selesaikan yang muda. Jadi kita sekarang meskipun Kanya Muda ini masih muda-muda, namanya kan juga Kanya Muda, itu nggak perlu kemudian menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi hentikan kepo, hentikan iri, hentikan hasad, hentikan cara menjatuhkan orang lain, hentikan cara-cara kotor. Tetapi kita sekarang orientasinya adalah meskipun kancah muda sudah mulai berpikir tentang kancah tua. Yaitu apa? Orientasinya dirubah dari duniawiyah menjadi akhiratiyah. Jadi fidunya hasanah menjadi akhirati hasanah. Oke? Jadi gini, rumusnya sederhana sekali. Ketika kita orientasinya adalah orientasi duniawiyah, itu yang terjadi adalah cari muka, tamak. Itu intinya di situ. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya dapat pujian, ujung-ujungnya dapat kemudian harta tahta wanita. Nah, ketika kita kemudian mengubah cara pikir kita bahwa orientasinya bukan di dunia tapi di akhirat lah, maka kemudian kita mencari muka di hadapan Allah. Maka orientasinya apa? Dapat ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha manusia itu kancah muda, pengen ekstrim, kami kasih contoh. Maka jangan pernah mencari ridha manusia. Stop, hentikan itu. Kamu nggak akan bakal dapat. Ya, siapa sih orang yang dalam tanda petik akan sangat gampang ridho pada kita itu siapa? Atau kita cari ridhonya itu agak gampang itu siapa? Ya, ini kan yang paling dekat kalau Anda sudah menikah adalah pasangan Anda. Ingat, pasangan itu kan orang yang saling menguntungkan, saling luar biasa support yang istimewa, betul? Bahasa kasarnya itu ridhonya tinggi. Tapi tahu nggak, ketika data yang saya peroleh di pengadilan agama, ketika ada sidang mediasi antara suami dan istri yang mau bercerai itu pertanyaan hakim mirip, mediator maksudnya, hakim mediatornya sama. Coba ibu terangin apa kebaikan suami. Nggak ada. Nggak ada. Masa sih bu, sudah 20 tahun nikah nggak ada? Nggak ada. Bisa dibayangin nggak? Banyak yang begitu Pak Ustadz? Iya. A1, ini valid bukan hoax. Bisa dikonfirmasi. Jadi mereka ketika di hadapan di mediasi mengatakan, kamu coba sebutin itu kelebihan istrimu, nggak ada. Coba kelebihan suami nggak ada, kebaikannya nggak ada. Bayangin. Dari malam pertama ijab kabul sampai dengan mau cerai itu nggak ada kebaikannya, terus gimana? Kamu bisa bertahan 20 tahun itu, 10 tahun, 15 tahun itu. Bilang nggak ada kebaikannya. Betapa sangat rapuh orang yang sangat dekat dengan kita, yang kita cintai setulus apa adanya, yang istilahnya kita percaya betul, yakin sama kita sehidup semati. Begitu sudah ada masalah, trouble, jangan kaget ketika kita ingin ditinggalkan. Leave you, dia akan meninggalkanmu. Dan yakinlah, hanya satu-satu yang nggak pernah ninggalin kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho, orang-orang yang ikhlas, gitu kan, orang-orang yang terzalimi. Maka kata kuncinya, sekarang kita dengan manusia itu tidak mencari ridhonya, berakhlak yang baik, akhlak, berazab yang bagus, cukup segitu. Jangan sampai kemudian kita terlalu berlebihan.
Kecuali kita ikram pada orang-orang khusus. Ikram pada bapak ibu kita, ikram kepada guru-guru kita, ikram kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Oke, ikram. Istri ikram pada suami, itu oke, ikram. Jadi ikram lebih kepada azab sopan santunnya ada diatur dalam Al-Quran dan hadis itu ada murid gitu lah. Tapi jangan sampai kita kemudian mencari ridhonya. Kalau misalnya dia, contoh, dia marah gitu, kita nggak usah kemudian jadi orang yang seperti orang, aduh dia marah tuh gimana hidupku, aduh, udah nggak perlu seperti itu, karena hidupmu itu yang bukan dia yang nentuin Allah. Nah, sadar nggak sih, dengan kita sering mencari muka di hadapan manusia ini, kita lupa mencari muka di hadapan Allah. Apa hasilnya? Hasilnya kita nggak imbang. Giliran waktu sholat terlambat, giliran waktu puasa nggak pernah, giliran waktu ngaji jarang, giliran waktu zikir belas, giliran waktu sholawat nggak pernah. Berarti kan kita nggak sedang cari muka di hadapan Allah dan Rasulullah. Kalau kita sholawat kan cari mukanya di dua, di hadapan Allah dan Rasulullah. Karena kita kan dalam sholawat kan Allahumma, ya Allah tolong, sholli ala Muhammad, tolong sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada dua hal, satu Allah, satu Muhammad. Kita sebut dalam sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada Allahnya, ada Muhammadnya. Jadi kita berkepentingan dengan dua hal ini. Artinya apa? Artinya kita dalam konteks ini mencari ridhonya kepada Allah dan Rasulullah. Lah kita seringnya fakta di lapangannya kita mencari ridhonya kan ya nyogok manusia gitu kan. Ya kemudian berbaik-baik sama manusia, nggak pernah berbaik-baik sama Allah dan Rasulullah. Berbaik-baik sama Allah itu gimana sih? Ya sholatnya dijaga. Yang ngajinya diistiqomahin. Ya wirid zikirnya jangan sampai ditinggalin. Ya sholawatnya harus rutin. Itu menjaga hubungan Allah dan Rasulullah. Jadi kita harusnya gini loh. Kan sering lah. Begitu bos, gimana tadi bos reaksinya? Lihat aku nggak ada. Misalnya di kantor misalnya. Atau, wah udah kecut nadanya. Dia bilang dengan mata yang merah itu. Panggil besok. Wah. Nah. Apa komentar orang-orang kalau punya juragan atau punya pimpinan gitu. Mata aku. Betul. Mata aku. Itu syirik. Kalau itu mau dipakai ilmu tauhid, akidah, itu syirik. Bilang mata dengan bos yang marah itu syirik. Loh Allah loh kalau dilihat. Kalau kita mau memahami Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh harusnya marah sama kita. Dikajak sholat nggak pernah mau, maksiatnya nggak pernah ditinggalin, kadang-kadang nerjang aja dengan sangat bangganya. Ada orang datang ke masjid lewat di tempat orang nggak sholat malah titip salam untuk Allah, kurang ajar sekali. Dia nggak sholat malah bilang titip salam untuk Allah. Ini kan dianggap Allah itu kayak manusia, titip salam kayak pacarnya aja, kurang ajar sekali kan gitu. Bercanda ente. Walaupun bercanda nggak bisa secara agama. Artinya apa? Kalau bicara kemarahan, Allah itu lebih berat marah sama kita. Ya. Tapi kita itu kan selalu bilang, Allah nggak marah, udah biarin nggak sholat nggak apa-apa. Ini kan kurang ajar sekali. Sebetulnya Allah marah dan ketahuilah, cara Allah marah itu nggak seperti itu. Kalau pimpinan marah ngasih SP kamu, manggil kamu, briefing kamu, pemecatan lah PHK kalau bahasa lebih parahnya kan di situ. Kalau Allah marah itu, wah ini kalau udah bicara sufi ngeri ya. Kamu nggak tahu kalau Allah marah. Allah itu marah bukan kemudian kamu dibikin apa namanya lah hancur badanmu, dibikin kamu kebentur-bentur apa gitu, enggak. Tahu kalau Allah marah. Allah cuma cabut keberkahan dari amal solehmu. Allah bikin sholatmu itu nggak barokah, nggak berkah, sehingga kamu nggak nikmatin sholat. Males rasanya. Kamu dibikin puasa itu nggak nyaman. Kamu dibikin ngaji itu nggak pernah. Kamu dibikin, jadi ingat, apa-apa yang kita ngelakuin itu, kemudian males, kemudian nggak mau, kemudian enggan, kemudian nggak ngelakuin sama sekali, itulah wujud kemarahan Allah yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi kita tanyain dosa apa ya Allah, kok bikin aku sebulan ini nggak pernah pegang Quran. Jangankan baca, pegang aja enggak, bayangin. Mending baca dibersihin. Kasihan nih, Qurannya udah kotor, tak bersihin pakai tisu. Dipakai apa sulak gitu. Masih mending. Ini jangankan baca, pegang aja enggak. Ada Quran, Mas. Sebentar. Ada sih, Tat. Sebentar. Di mana ya? Sampai lupa naruhnya di mana. Dosa apa yang buat kita itu malas baca Quran? Dosa apa yang buat kita itu lebih serang ghibah, lebih senang kemudian minta orang, lebih senang kita menyanyiakan waktu daripada beramal soleh? Dosa apa lah?
Mana ada kemalangan lebih malang daripada orang-orang yang nggak pernah amal soleh. Sebetulnya itu malang sekali. Lebih malang daripada kemalangan apapun itu. Kalau kita pakai kacamata mencari muka di hadapan Allah. Tapi kalau mencari muka di hadapan manusia, udah. Wong kita itu seringan misalnya pasangan ngambek gitu kan. Wah, gimana nih caranya biar nggak ngambek. Wah, yang pacaran lebih-lebih kan gitu. Wah, bakain coklat tuh boyo, beliin ini boyo kan gitu kan. Kamu udah berusaha mati-matian agar orang itu senyum lagi sama kamu. Tapi kenapa kamu nggak bisa berupaya senyum, Allah senyum sama kamu? Ini kan pertanyaan kita, harusnya kita tahoin ke diri saya sendiri, kepada elak sendiri, dan pada para pendengar kaca muda semua. Kenapa? Karena ini penting. Karena zaman sekarang orang cenderung orientasi ke manusia. Kalau udah orientasi ke manusia, kita jadi orang yang nggak bebas. Sama ini nggak enak, sama ini nggak enak, sama orang-orang nggak enak, sama Allah enak. Nggak sholat enak, nggak puasa enak, nggak ngaji enak, nggak wirid enak, nggak zikir enak, nggak sedekah enak, nggak infak enak. Berbuat maksiat santai aja. Tapi giliran sama orang, nggak enak aku kalau nggak datang. Diundang sama Allah sholat, nggak datang, enak. Iya sih kadang. Iya ya, lo itu faktanya. Makanya ini tamparan untuk saya, tamparan untuk Ella dan untuk kancang muda semua. Mari kita introspeksi. Kita ini lebih cari muka di hadapan manusia atau cari muka di hadapan Allah? Kenapa? Karena kalau ini salah orientasi yang terjadi, kita nanti bahaya. Lama-lama bisa munafik. Fasik kemudian munafik. Fasik itu apa? Ciri fasik itu sederhana, Pak. Fasik itu mahwal fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah tahu itu kebenaran tapi dia nggak ngelakuin. Tahu itu kesalahan, dosa dia ngelakuin. Itu fasik namanya. Contoh, kita tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi nggak ngelakuin sholat. Itu fasik. Nah kalau diterusin, naik level ke munafik. Kalau kafir sekalian masih mending. Mohon maaf ya, bicara kafir. Kafir itu di luar Islam. Kalau kafir sekalian mending kan? Dia memang nggak percaya ke sholat itu wajib karena bukan agamanya. Dia nggak percaya kalau puasa itu wajib karena bukan agamanya. Jadi kalau orang kafir itu malah lebih clear. Aku dindukum, waliyatin. Tapi orang munafik, ini kan paling bahaya. Orang munafik itu levelnya malah apa? Ngolok-ngolok agama. Ngapain kamu sholat lah? Pohon pisang nggak pernah sholat tumbuh dia. Keluar pisangnya. Kurang ajar sekali kan. Kami nggak pernah sholat. Itu malah tetangga kita nggak bisa sholat. Uangnya banyak, kaya raya. Kamu yang sholat utangnya di mana-mana. Dia muslim. Tapi nyerang sendiri sama teman-teman sendiri. Ini kan. Ya ini munafik ini banyak di situ. Dia roasting, dia latar balikkan fakta. Kan gitu kan. Sehingga kemudian dia sodor-sodorin gitu kan. Menyerang yang namanya orang-orang yang apa, justru orang-orang beramal soleh diserangin sama dia. Nah ini kan masalah. Kalau kita itu belum bisa melaksanakan amal soleh, ya kita minimal berdoa diam, sambil doa, ya Allah izinkan saya bisa beramal soleh seperti dia. Bukan malah nyerang yang beramal soleh. Lah ngapain kamu baca Quran pagi, baca Quran siang, baca Quran sore, baca Quran. Emang hidup ini Quran doang. Jadi dia malah marah sama orang baca Quran. Dia sendiri nggak pernah baca. Kan masalah besar itu. Nah, gitu kan. Nah, ada lagi nih. Kamu jenggot dipanjangin, celana dicongklangin, gitu kan. Gaya kayak apa aja, tapi sholatnya nggak pernah dia. Ngomentarin orang-orang yang sesama muslim gitu kan. Jilbab digedein, tuh, pakai cadar ini, di gurun sana, jangan di sini. Ini bukan gurun, tahu nggak, Indonesia ini. Waduh. Ya kamu boleh nggak sepakat dengan masalah apa cadar. Saya pun termasuk orang dengan cadar itu kan ada tempat-tempatnya. Ya kalau ada tempat tertentu ya jangan cadaran karena ada mengganggu. Misalnya sesama perempuan semua ya dibuka dong cadarnya. Kalau tidak dibuka kan kesannya aku lebih suci daripada engkau. Ini masuk seperti itu. Tapi kan aku nggak kemudian nyerang. Tahu nggak sih cadaran itu hukumnya apa? Wah kan nggak pernah begitu. Kita hormatin. Nah jadi kalau dalam diri kita itu sudah nyerang sendiri, nyerang sesama muslim sendiri, nyerang bahkan menjadikan agama candaan. Nah ini munafik yang muncul. Nah, itu. Kamu itu loh, pengen haji sholawat, pengen punya mobil sholawat, pengen ini sholawat. Emang sholat itu apa? Masa dengan sholawat bisa gini-gini? Usaha dong. Jadi dia udah nggak yakin sama sholawatnya. Ini kan bahaya ini. Sholawatnya nama usaha dong. Kan gitu. Yang benar kan kayak gitu. Iya betul. Iya. Ini kan cara pandang ketika orang itu tidak pernah cari muka di hadapan Allah dan Rasulullah.
Dia cari muka di hadapan orang lain. Oh bener, kok Islam moderat, kok Islam modern, kok Islam progresif. Kadang-kadang gitu kan. Kok ngelawan yang ekstrim-ekstrim. Padahal Sasi Soma hadir bukan untuk itu. Sasi Soma mendudukkan perkaranya pada bidang masing-masing sehingga bisa dipahami secara komprehensif. Kenapa ada kunut, kenapa nggak ada kunut. Jadi biar pelaku kunut tenang, pelaku nggak kunut tenang. Ya, Akhirnya tujuannya apa? Sholat, semuanya sholat. Ya. Itu Sasi Soma. Jadi Sasi Soma nggak pernah ngakimin, nggak mau Sasi Soma membawa arah-arahan ke aliran mana, nggak ada, ini aliran PLN. Listrik maksudnya. Nah kan gitu. Jadi kan saya muda, ayo kita bersama-sama. Sekarang orientasinya kita rubah. Kita pelan-pelan, nggak usah cari muka di hadapan manusia, tetapi lakukan yang terbaik. Akhlak Rasulullah itu nggak pernah cari muka di hadapan manusia, cari mukanya di hadapan Allah. Sama manusia itu akhlak doang. Tapi akhlaknya Rasulullah itu khuluqun azim. Maka banyak orang masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah. Bahkan orang belum pernah ketemu Rasulullah pun akhirnya masuk Islam. Kenapa? Dia belum pernah ketemu secara mata. Karena beliaunya tutup mata. Dia itu matanya buta. Ada seorang yang matanya buta. Dia disuapin sudah habis sama Rasulullah. Sambil ngomel. Ini enak sekali makanannya. Oh, ini pasti bukan dari Muhammad kan? Muhammad itu orang apa? Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah protes. Coba kalau kita Nabi Muhammadnya didulgokin langsung disulok-sulok gitu. Yang nggak usah digituin, nggak usah. Kasih makan, kasih bubur racun dikit. Itu. Nabi Muhammad enggak sambil nyuapin gitu, tenang beliau. Padahal dihina di hadapannya. Dia gak pernah tahu sama Rasulullah yang mana. Giliran Rasulullah meninggal, besok disuapin. Begitu disuapin, kamu bukan orang biasanya. Bukan orang biasanya kamu. Ini pasti bukan orang biasanya. Siapa kamu? Saya ini, sebutkan namanya. Lah yang biasa nyuapin aku mana, kok gak pernah ada? Yang nyuapin kamu sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dialah Muhammad yang kau olok-olok itu. Langsung nangis masuk Islam dia. Bayangkan. Meninggalnya Rasulullah karena akhlak beliau dapat hidayah. Jadi akhlak itu sekarang penting. Makanya kita belajar nih. Akhlak, attitude ya. Ya mohon maaf sekali kalau kita mau agak sedikit ekstrim, tapi ini bukan bermaksud untuk, sekali lagi ini tidak bermaksud untuk kemudian membuat gaduh ya. Kita sebagai ustadz-ustadz itu harus belajar juga dari para misionaris. Bagaimana akhlak-akhlak mereka, etika mereka, berperilaku mereka terhadap mencari jemaatnya. Meng-hire akhirnya ada orang yang masuk ke agama mereka. Ini kita nggak boleh nyerang. Oh kamu kristenisasi, jangan bilang gitu. Ya salah kita nggak punya akhlak sehingga mereka masuk ke sana. Lah di mana akhlakmu? Gitu kan? Kita fasabil khairu dong. Nggak boleh kita jelekin orang. Produk kita udah bagus, tapi cara kita menyampaikan produknya mungkin nggak bagus gitu. Salesnya kurang menarik. Produknya udah bagus berkuat, tapi salesnya, lo produk buruk dengan sales yang bagus aja laku. Produk buruk, salesnya bagus, pinter ngomongnya, laku keras. Apalagi produknya bagus, salesnya bagus. Kau udah sold out bos. Nah makanya kalau kita bicara ini, kita jadi orang, kalau kita sudah orientasinya mencari muka di hadapan Allah, kita jadi orang kemudian nggak begitu keder dengan omongan orang. Ya terserah lah. Mau dihancuri namanya, mau dihina namanya, mau dijatuhi namanya. Nggak apa-apa. Kalau dibilang sakit, ya sakit. Kalau dibilang nggak terima. Tapi apa daya? Qadarullah. Nah kan gitu Pak. Allah yang punya takdir, ridho saja. Ketika ridho, Allah bisa, bahasanya almarhum Kiai Haji Maimun Jubair beliau mengatakan, kalau engkau ikhlas, kalau engkau ridho dengan takdir yang Allah tetapkan pada dirimu, maka Allah akan bisa merubah takdir. Sepahit apapun takdir itu akan menjadi yang terindah pada dirimu. Amin. Jadi Allah itu akan merubahnya nanti. Dan ada fase itulah, ada fase. Dan setiap orang, ketika orang ada fase itu, alhamdulillah, berarti apa? Dia sampai ke fase itu, dia diuji sama Allah, dia diberikan ujian sama Allah, itu fasenya. Sudahlah, kalau masalah makan, jadi gimana, ada ulama mengatakan begini, ini keren sekali ulamanya. Kita itulah apa-apa hubungannya sama rizki. Dia bukan bermaksud menjelekkan rizki, tapi bilang gini, kita loh duha untuk rizki, tahajud untuk rizki, puasa untuk rizki, doa ini untuk rizki. Padahal jelas di Al-Quran, rizki sudah Allah tanggung. Ngapain kalian kemudian ribut dengan masalah rizki? Rizki sudah Allah tanggung. Jadi kita seakan-akan nggak percaya sama rizkinya dari Allah. Jadi pelan-pelan harusnya dirubah. Ya Allah, saya mau duha, mengejar ridhomu dan rahmatmu, ampunanmu ya Allah. Masalah rezeki aku udah yakin engkau yang nyeting, engkau yang sudah memberi jatah ya Allah. Jadi duhaku ini aku ingin dapat rahmat, barokah dan ridhomu aja ya Allah.
Ya Allah, gue tahajud ini mencari ridhomu, rahmat, barokah, dan ampunanmu ya Allah. Masalah jabatan, masalah pangkat, masalah kekayaan, masalah semua yang akan terjadi pada diriku, Engkau sudah Maha tahu ya Allah. Jadi enak. Tahajudnya itu bukan orientasi ke duit. Duhanya bukan orientasi ke duit. Walaupun ada kata-katanya dalam hadis, kamu duha nanti rezekinya dipermudah. Oke, kita pegang. Tapi jangan sampai kemudian menjadi satu-satunya tujuan. Karena apa? Karena kalau begitu kamu duha, rizkimu nggak progres, duitmu nggak nambah, asetmu nggak tambah, kamu mulai curiga. Jangan-jangan ini, kamu udah mulai malas duha. Karena orientasinya apa? Gue duha biar tambah cuan, gue duha biar tambah duit, gue duha biar tambah ini tambah itu. Kok nggak ada progres? Udah, gue nggak usah duha. Itu kerja setan. Oke? Tahajud sama. Ketika tahajud, gue tahajud. Pangkat nggak naik-naik. Dari dulu cuma jadi ini aja nggak pernah dinaikin. Ya nggak ada gimana gitu kan. Ini tahajudnya fungsi nggak sih? Oh, kurang ajar kan? Itu setan, cara kerja setan. Tahajud fungsi nggak sih? Nah, kan gitu. Jadi kita sudah harusnya levelnya kalau sudah mencari muka di hadapan Allah, kita sudah nggak peduli dengan item-item itu. Kita lakuin lillahi ta'ala. Dan makanya Allah sudah berjanji kan ketika setan deklarasi kan. Setan kan deklarasi lah. Ya Allah, karena engkau telah mengusirku dari surga dan memutuskan aku akan masuk neraka di kemudian hari. Dan itu pasti ya Allah. Maka aku tidak terima dan oleh karena itu izinkan aku untuk bisa menggoda semua hamba-hambamu untuk ikut jadi temanku masuk ke dalam neraka. Kata Allah, tafadhol, silahkan. Silahkan kau lakukan penggodaan pada siapapun hamba-hambaku. Kau tidak bisa menggoda kecuali satu orang ini namanya mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Nah, kalau udah orang mukhlasin itu paling susah. Ini lho, Tat. Sasi somane bayarnya dipotong separuh lho. Ya ora apa-apa. Garis seberapa tuh? Ora apa-apa. Tadi bayar lho. Ya ora apa-apa. Kon sangu snack dhewe lho. Ya ora apa-apa. Jadi apa-apa kira apa-apa nek wong kelas wis kemudian Iya. lho kan ya ora apa-apa misalnya kan gitu kan orang sudah enggak kemudian apa? Menjadi orang yang udah saya senang agar bisa dakwah. Loh kenapa kamu cari dakwah jauh-jauh ke sini? Kenapa kamu kemudian harus susah-susah? Kamu keluarin uang untuk bensinmu, kamu makan sendiri, kamu susah sendiri, capek. Ngapain? Jawabannya ustadznya cuma bilang, saya hanya berdoa kepada Allah. Semoga dari ceramah saya yang bertahun-tahun ada di Sasi Soma ini, paling nggak ada satu saja ya Allah yang mereka tersentuh hatinya dan kemudian mengamalkan apa yang aku ceramahkan. Amin. Itu aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Begitu satu dia ngamalin, dari nggak asal jadi sholat misalnya lah, alhamdulillah lah, itu cuan betul di akhirat untuk saya besok. Saya ikut. Oh iya dong, ya semuanya ikut orang Jeronimo yang terlibat ini semuanya ikut semua, gitu kan. Saya ikut Ustaz. Mbak Vika di sana tidur ya ikut aja sama. Dia kan juga yang punya ini ownernya kan gitu. Jadi enak saja kita mikirnya jadi nggak usah pelit-pelit amal kita bagi-bagi gitu ya pahalanya. Kan gitu. Ya, jadi kan yang muda artinya apa? Orientasi itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Nah, ketika kita mencari muka di hadapan Allah, kita nggak akan mudah jatuh hati. Jatuh hati itu ada dua ya. Jatuh hati cinta sama benci. Artinya menjadi amburadul. Perasaan dan pikiran hatinya hanya gara-gara manusia. Mohon maaf ya. Manusia itu pada dasarnya, termasuk saya, tidak hanya Anda. Semuanya tidak peduli sama kita. Kecuali yang menguntungkan kita. Ngapain sih kamu datengin orang, baikin orang. Kenapa? Kamu anggap dia menguntungkan dirimu. Memberikan benefit dirimu. Coba dia nggak ada benefit, kira-kira gimana? Nggak direken, bos. Nggak direken. Benefit itu minimal apa benefitnya? Minimal kalau gue foto sama dia, derajat gue naik. Udah pernah foto sama artis, udah pernah foto sama tokoh, udah pernah foto sama ini. Kan minimal benefitnya itu. Walaupun itu nggak ngasih duit, tapi ada benefit kan? Ketika orang nggak ada benefit, kira-kira gimana? No reckon. Nah kita, ketika kita dianggap tidak menguntungkan banyak orang, jangan kaget ketika ditinggalkan. Itulah dunia dan itulah manusia. Semuanya kan begitu. Ilah kecuali orang-orang yang dirahmati Gusti Allah, yang dia bisa melihat dengan mata batin. Oh, ini anakku meskipun penghasilannya paling kecil di keluarga, dari kakaknya, dari adik-adiknya, tapi dia lurus. Alhamdulillah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dia orangnya menjaga diri. Dia tetap melihat anaknya yang paling enggak kaya, yang paling miskin ini dia tetap memandang
anaknya mulia. Kenapa? Siapa tahu besok aku masuk surga itu bukan karena anak-anakku yang lainnya kaya-kaya itu, tapi karena doa dari anakku yang miskin ini, ya Allah. Jadi dia ketika anaknya yang miskin datang, wah sini, sini le, sini no, wah gimana kabarnya? Ayo maam dulu. Dia sangat sangat bahagia, sangat happy, sama dengan dia menyambut anak-anak yang lain. Maka orang tua harus hati-hati, jangan sampai ketika datang di Lebaran, datang di mana, ketika yang datang yang kaya, wah langsung juta-juta, langsung guyang-guyu, langsung senengnya pol. Begitu anak yang miskin datang, dia langsung pergi, mama ada acara ya, jangan masalah. Jangan begitu, kita nggak pernah tahu doa mana yang tembus ke langit nantinya. Ya. Dan orang tua sekarang mulai sadar. Orientasinya sudah mulai tidak mencari muka di depan manusia, maka dia tidak kemudian menyekolahkan sekolah-sekolah yang, mohon maaf, favorit, bonafit, udah mulai berkurang. Orientasinya udah berubah. Anak gue harus bisa doain gue kalau gue udah meninggal nanti. Anak gue harus bisa kirimkan amal soleh padaku kalau aku udah meninggal nanti. Itu orientasinya. Udah berubah sekarang. Akhirat. Ya. Itu harusnya kan yang mudah. Jadi kita jadi orang harus mulai ada sedikit perubahan ya, ada sedikit perubahan kepada ya kalau drastis belum bisa OTW. Nah, bahasa saya itu OTW berubah gitu kan yang mudah. Oke. Kita nanti akan memberikan jurus cari muka lainnya. Oke. Tapi setelah lagu ya, Kacamata Joget, stay tune terus di Sasi Soma. Sana sini soal agama sampai nanti jam 5 sore Kacamata. Subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar capean, sholat maghrib lagi di jalan, sholat isya ketiduran, urusan dunia tak ada habisnya. Sebelum kita lagi bernyawa, urusan akhirat sisa waktu saja. Padahal dunia tak akan selamanya. Dari Senin sampai Jumat, kerja keras demi martabat. Sabtu Minggu jalan-jalan, senang-senang cari hiburan, semalaman seharian, urusan dunia tak ada habisnya. Sebelum kita lagi bernyawa, urusan akhirat sisa waktu saja. Padahal dunia tak akan selamanya. Apa yang kau cari, hidup pasti mati. Tinggallah seorang diri menyesali. Apa yang kau cari, akankah berarti bagi hidup di akhirat nan abadi. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar kecapean, sholat maghrib lagi di jalan, sholat isya ketiduran, urusan dunia tak ada habisnya. Sebelum kita lagi bernyawa, urusan akhirat sisa waktu saja. Padahal dunia tak akan selamanya. Padahal dunia tak akan selamanya. Oh lai, lai 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 lai.
ready for Grand Final Indonesia's Got Talent, penuh persaingan dan talenta yang luar biasa. Nantikan penampilan memukau dan aksi pamungkas dari Gita Handayani Aceh, Toxic Girls, Femme Fatale, Major 9, Darak Badarak. Siapakah yang akan menjadi the next Indonesia's Got Talent? Ayo vote kontestan favoritmu di aplikasi RCTI Plus. Caranya, scroll dan pilih banner vote Indonesia's Got Talent, lalu pilih kontestan dan klik vote. Ada 3 kuota vote gratis setiap harinya. Top up kuota untuk vote sebanyak-banyaknya. Saksikan Grand Final Indonesia's Got Talent Senin jam 6 sore live di RCTI serta live streaming di aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek di Instagram @GotTalentID. Only the biggest talent search on earth. Indonesia's Got Talent. One stage all talent. Bagi pemirsa yang mengalami gangguan pada tayangan RCTI digital, kamu bisa mengirimkan pesan ke layanan solusi TV digital melalui nomor WhatsApp 0856 9003 900 pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Indonesia's Got Talent exclusively on RCTI. Bila ku ingat Bayu, cowok pertama kali waktu SMA. Enggak, ini cowok pertama yang ngasih aku bunga kan ya. Sayang dia udah pergi sama cewek lain sekarang. Kalau inget Tommy, inget banget deh. Dia pernah ngasih boneka gede banget buat aku. Sesaat malam Hengki. Dia pernah bikinin lagu romantis buat aku. Semua kenangan terbaik kamu ada di Terbaik. Setiap minggu jam 10 malam di Jeronimo. David, Ferry, Anton, Abi, Putra. Hah? Ternyata mantanku banyak banget ya. Berbisik di dalam hati, ku tahu kau kan mendengar. Ku harap masih di sini, semua harapan menyatu. Kami hanyalah hambamu, debu di atas lautmu. Terlalu satu meminta padamu. Mungkin semua terjadi, memang haruslah terjadi. Dengan semua yang telah kita perbuat, bersujud di hadapanmu, tak mengurangi dosaku. Izinkan kami untuk meminta sedikit damai di dunia. Kami meminta, kami berharap hanya kepadamu. Berbisik di dalam hati, ku tahu kau kan mendengar. Ku harap masih di sini, semua harapan menyatu. Kami hanyalah hambamu, debu di atas lautmu. Terlalu satu meminta padamu. Mungkin semua terjadi, memang harus
izinkan kami untuk meminta sedikit damai di dunia. One Six One Jeronimo Durol Son of Jogja. Masih barengan sama Ella Arlika nih Kacamata Jogja di Sasi Soma sana sini soal agama. Wah, apa nih? Ngomongin agama. Baru gabung Jeronimo sekarang. Aduh, walaupun tinggal 14 menit gak apa-apa deh ya. Kita tadi mau ngomongin soal cari muka. Kita mau kasih tips and trick mencari muka. Karena cari muka itu sekarang tuh penting sekali Pak Ustadz ya. Apapun itu ya kita harus gimana caranya tuh pintar mencari muka. Ya. Karena mencari muka itu penting sekali untuk bisa mendapatkan posisi. Pengalaman. Ya bukan. Oke. Nah, mencari muka ke Allah itu kan mendapatkan posisi Iya, dong Pak Ustadz. iya. Posisi di hatinya Allah, posisi rizki. Oh, rizki udah ada ya, udah diatur pasti sama Allah gitu. Ya. Jadi gini kan yang muda. Kita kasih tips yang saya mau praktekin dan mudah-mudahan sudah praktek dan kita selalu pengen praktek dan kan yang mudah-mudahan terinspirasi untuk praktek. Amin. Yang pertama kan yang muda. Kalau kita mau mencari muka di depan Allah, dalam bahasa lain itu connect to Allah. Kalau bahasanya Mufti-Meng. If you connect to Allah, ya Anda connect kepada Allah, ya ini sinyalnya kuat. Nomor satu adalah kita perlu tobat nasuha. Jadi anggap saja, dan pastilah kita banyak dosa. Entah itu dosa yang disengaja maupun tidak, besar maupun kecil. Nah oleh karena itu SOP pertama sebelum kita mau mencoba untuk mencari muka, lah kita minta maaf dulu sebelumnya. Datang baik-baik kepada Allah, minta maaf sama Allah. Allah tahu dosa kita itu apa, rinci, detail, filenya komplit, tinggal di print, selesai. Tinggal diputerin lagi, Ya, aduh. gitu. Nah, tapi Allah itu seneng kalau kita ngakuin sendiri, ya Allah. Maafkan aku yang selama ini tidak pernah syukur atas nikmat-nikmat-Mu ini, ya Allah. Yang selama ini selalu menganggap nikmat-Mu kecil, ya Allah. Bahkan kadang-kadang tidak ada nikmat itu, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Kekufuran nikmat ini kemudian membawaku malas untuk beramal soleh. Dan melakukan maksiat-maksiat yang kecil sampai menuju kepada yang besar. Gitu. Sebutkan rinci aja, walaupun Allah tahu detailnya. Ya Allah, perzinaan itu Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Di tempat-tempat itu aku berzina, ya Allah. Ya Allah, makanan haram itu aku minum, aku makan, ya Allah. Rutin aku lakukan. Ya Allah, kegiatan itu yang sia-sia itu penuh dengan dosa ini. Ya Allah, ampuni aku selama ini, ya Allah. Jadi sebut aja dosa-dosanya semuanya, tanpa terkecuali. Ya, ketika itu terjadi, tahu nggak? Allah itu lebih gembira melihat hambanya yang bertobat daripada ibu yang gembira ketika anaknya lahir. Kamu bisa tahu kan? Orang tua yang sakit ketika ngelahirin anak, lihat anaknya langsung hilang sakitnya. Dan bahagia kan? Hilang, mau diblekek seneng banget. Dan Allah itu lebih bahagia daripada ibu yang bahagia dengan anaknya. Lebih bahagia daripada seorang yang di padang pasir kehilangan ontanya, lalu tiba-tiba ketemu sama ontanya. Kamu bisa bayangin nggak? Di padang pasir bawa onta, ontanya hilang. Ya kamu kayak apa susahnya toh? Kira-kira baru kamu kemudian dengar-dengar gitu, ontanya balik sendiri ke kamu. Wah, girangnya kayak apa? Nah, Allah itu lebih girang dari itu semua. Ketika lihat hambanya mau bertobat, mengakui semua dosanya. Gitu. Jadi nomor satu, kalau mau check-in sama Allah, mau login ke akunnya Allah, ya mau tidak mau kita harus tobat nasuha. Itu nomor satu. Yang kedua kan yang mudah. Kalau kita udah tobat sama Allah, ciri tobat yang diterima itu apa? Tobat sama dengan taat. Jadi tidak ada tobat tanpa taat. Ya, jadi nomor dua apa? Taat. Namanya taat apa? Allah perintahin apa sama kamu? Sholat. Allah perintahin apa? Puasa. Allah perintahin apa? Ngaji. Jadi semua perintah Allah itu ditaatin. Baik perintah maupun larangan semuanya ditaatin. Tanpa protes, tanpa reserve. Bahasanya tentara 86 dan perintah kerjakan gitu.
Udah gitu aja. Nggak ada tapi, nggak ada debat, nggak ada mikir. Lihat nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu kira-kira diuji nggak? Semua diuji, bos. Semua diuji sama Allah. Ujiannya nggak tanggung-tanggung. Kita mau ujiannya ngapain? Sepele sebetulnya. Kalau ditakar sama ujian Nabi itu nggak ada apa-apanya, seperberapanya. Nabi Musa, lihat ujiannya apa? Nabi Musa loh. Nabi Musa. Ujian terberatnya apa? Dia dikejar Fir'aun, depannya laut, belakangnya Fir'aun dengan ribuan tentara. Dia tentaranya hanya ratusan, dia ribuan, puluhan ribu. Maju mati, kena laut. Mundur jelas mati. Tentaranya nggak imbang, selesai. Pasti selesai. Itu kalau mikir kira-kira sampai nggak pikirannya? Nggak sampai. Udah nggak bisa mikir. Nah, ketika nggak bisa mikir itu, dia hanya yakin sama Allah. Allah pasti tahu keadaanku. Allah pasti ngerti apa yang terjadi pada diriku. Aku pasrah padamu ya Allah. Ya Rabb. Turun itu pertolongan dari Allah. Karena keyakinannya. Nah, keyakinan itu muncul kenapa? Karena taat. Orang nggak mungkin yakin sama Allah kalau nggak taat lah. Ya. Nggak ada keyakinan tanpa taat. Taat itu membentuk keyakinan. Jadi orang yakin sama Allah pasti taat. Lihat ini cara kerja taat. Ya, yakin itu. Ketika Rasulullah sedang santai di bawah pohon kurma, tiba-tiba ada datang Daksur namanya. Nah, ketemu kamu Muhammad. Kemarin kamu sama teman-temanmu, sekarang kamu sendiri. Langsung pedangnya Daksur diambil, dihunuskan, mendekati leher Rasulullah. Sekarang kamu sendiri Muhammad. Kalau aku tebas batang lehermu, siapa yang nolong kamu? Wah, dia sambil bangga tersenyum gitu. Tertawa lebar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tenang bilang. Allah yang menolong saya. Begitu yang ngomong Rasulullah, yang mengendika Rasulullah langsung terjatuh itu Daksur. Derdek kaget. Auranya kena mental dia. Gler gitu. Udah. Jatuh dia. Benar Rasulullah gantian yang menodong dia. Kalau aku yang mau membunuh kamu, siapa yang nolong? Gak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafin aku. Mentalnya beda. Kenapa? Rasulullah taat. Makanya Allah bersama orang-orang yang taat itu. Nah, jadi kata kuncinya tobat terus taat. Ya harus taat. Mau nggak mau taat lah. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu ya udah kamu kerjain dulu. Sekarang kalau kita mau jadi gini loh. Aslinya ya kalau kita mau jujur ya aslinya. Space waktu kita itu sebetulnya udah dibedain satu sama yang lain itulah. Space waktunya 24 jam sama. Tapi cara mengisi waktunya itu beda satu dengan yang lain lah. Kok bisa? Waktunya sama 24 jam. Kerjanya di instansi yang sama. Rumahnya jaraknya ke instansi sama. Mobil yang digunakan, kendaraan yang digunakan ke kantor sama. Jam berangkat, jam pulangnya sama. Kegiatannya sama. Apa-apa bersama. Tapi yang satu bisa tahajud, bisa wirid, bisa zikir, bisa rawatib, bisa duha, bisa sholawat 1000 kali, bisa baca ini sekian rukuk. Yang satu kok nggak bisa. Jadi masalah will kan, keinginan, masalah niat. Nah, taat itu urusan sama niat, will, kemauan. Kamu ada mau nggak gitu kan? Nah, kalau kita udah tobat, kemudian kita taat. Nah, kalau udah taat lah, nanti kan kita akan ke fase yang selanjutnya. Orang kalau jatuh cinta itu faksenya apa lah? Orang kalau senang sama orang itu pertama apa? Sering nyebut namanya. Nomor satu, tiga hal. Satu, sering nyebut namanya. Apa artinya? Zikir. Jadi tidak masuk akal orang yang dikatakan cinta kalau dia nggak pernah nyebut namanya. Pasti nyebut namanya. Ella itu dulu kita senang sama Mas Indra itu saya kira ngomong sama siapa? Indra itu. Oh itu si Indra. Jadi disebut terus namanya dalam pembicaraan gitu. Sama orang tuanya lah, sama teman-temannya. Nama Indra sering keluar. Oh sama orang tua enggak gitu ya. Oh gitu, takut dimarahin. Ya sering keluar lah namanya. Pokoknya sering. Yang kedua apa? Kalau udah sering nyebut namanya, orang kalau cinta itu apa? Disebut namanya yang dicintai dia bergetar hatinya. Indra nanti lah. Wah langsung kering, yang dari susah jadi bahagia. Padahal nggak ketemu orangnya, hanya disebut namanya udah senang. Jadi orang cinta itu cirinya apa? Dipanggil, disebutkan nama yang dicintai dia suka. Dia juga suka memanggil nama yang dia cintai. Jadi kalau dalam hidup Anda disebut nama Allah, Rasulullah, kamu nggak bergeming hatinya, cek imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Allah itu. Wah, begitu kita adem rasanya. Alhamdulillah ya Allah. Orang bisa ngomong seperti itu kalau punya masalah.
Kalau sudah nggak punya masalah, Santai. santai. Wadan lagi. Wadan lagi. Saya bilangnya gitu aja. Ketika punya masalah itu, Iya. begitu hayya 'alas shalah, seng. Ya Allah. Terus lagi punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ngerti itu saya kajian. Oh, kono toh. Gak denger dong. Nah, makanya Nggak pakai endito. kamu jangan selalu suudzon ketika ada masalah. Siapa tahu itu cara Allah untuk kamu lebih dekat sama Allah. Itu, Bos. Oke, jadi pertama apalah sering menyebut namanya. Yang kedua ketika disebut namanya dia bergetar hatinya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu orang kalau cinta senang itu apa? Sering apel. Sering main ke rumahnya. Ya berarti kan kita sering ke masjid, ke musola, sholat jamaah bersama itu. Jadi beberapa orang itu cari mukanya kadang-kadang sholat subuhnya masjid ini, zuhurnya masjid ini, dia keliling masjid ya. Ya, dia barokahnya di mana-mana. Nah, dia ditanya, kan ada orang ini. Gimana saat mau sholat di mana? Sholat di sana aja. Di mana masjid sana? Terus nanti di masjid sana. Loh, kok masjid sana gimana Ustaz? Loh nggak apa-apa, biar 5 kali sholat, 5 kali masjid. Biar nanti tempat-tempat yang sudah aku kenangan sujud itu bersaksi di hadapan Allah besok. Ya Allah, fulan bin fulan pernah sujud di sini. Nah, jadi dia ada capnya, ada jejak digitalnya kalau istilahnya begitu. Nah, jadi kaca muda, mari kita tobat, kemudian taat, dan yang terakhir adalah gabungan. Kalau orang cinta itu sebut namanya dengan rutin, bergetar hatinya ketika namanya disebutkan. Yang ketiga sering-seringlah main apel. Nah, apel itu kan macam-macam wujudnya, tapi lebih kepada ke masjid ya, atau kita sholat jamaah itu kan juga apel. Jadi kalau orang itu seneng pasti sering apel. Enggak tahu Indra dulu sering apel enggak Mas? Orang ngerti ya Pak Mas? Sing apel elak apa sing wedok? Sing lanang. Orang ngerti dulu. Yang penting apel itu harus ada. Raketang apel itu kemudian kan orang kan udah bicara apel kan, wah malam minggu, wah udah rapi dandan wangi, wes sahdu. Zaman semono sih do anu ya Mas ya. Guyang guyu klecam. Ya, jadi iya masalah itu masalah lain gitu. Tapi bahwa kalau orang jatuh cinta itu mesti 3 hal itu dilakukan. Kalau dia cinta, dia akan sering apel, dia sering nyebut namanya, dia bergetar ketika nyebut namanya. Gitu. Begitu juga kalau kita mau cari muka sama Allah ya. Iya, ya. Pastikan kecintaan itu benar-benar ada dan kita melakukan 3 hal tersebut kan Camuda. Iya, jadi apa ya? Kita susah mencintai Allah kalau kita enggak terbuka hatinya dengan tobat nasuha dan dengan ketaatan. Nah, kalau orang udah tobat, taat, kemudian mencoba mendekati Allah, nanti kan sama Allah dibikinin dia itu paham. Gue Allah itu udah enggak kurang-kurang sama lo kata Allah. Lo maksiat aja, lo enggak gue azab langsung. Lo kurang ajar aja tetap kasih rezeki. Kurang apa gue kata Allah. Itu nanti kebuka ketika orang itu taat, kemudian dia tobat, taat, kemudian dia menyebut namanya, sering wirid zikir itu nanti muncul lah. Nah tiba-tiba nangis sendiri. Kok nangis kenapa? Selama ini enggak merasa aku bahwa aku punya. Ini Allah berikan padaku. Dia mulai nangis. Makanya ciri orang yang tobat nyebut diterima itu sensitif hatinya. Mudah nangis. Itu ciri orang-orang yang kembali pada Allah itu mudah nangis. Ya kenapa? Ya karena hatinya itu merasa salah. Orang kalau merasa salah itu mudah nangis. Mudah nggak meledak-ledak itu merasa salah gitu. Jadi kalau orang itu masih powerful lah itu bisa jadi nggak merasa salah gitu kan. Nah, makanya lihat orang-orang yang sudah taubat kepada Allah, taat kepada Allah, cirinya apa? Tawadhu. Dia takut, dia merendahkan dirinya, ya bukan rendah hati tapi bukan kemudian rendah diri dalam konteks malu-maluin enggak. Maksudnya dia akan mencoba untuk selalu tidak boleh sombong. Karena dia semakin tahu tentang Allah, dia semakin malu sama Allah. Dan malu untuk apalah? Malu untuk menunjukkan siapa dirinya. Kita itu hanya orang yang belum dibuka aibnya sama Allah. Yang nggak dibuka aibnya sama Allah, ditutupin sama Allah. Kalau Allah buka semua aibnya sekarang, langsung nggak percaya sama Ustadz ini nggak percaya semua. Ternyata Ustadz juga gitu ya. Bangunnya telat, sholat subuhnya terlambat ya Tat ya. Misalnya gitu. Dibuka gitu repot kan? Pasangan suami istri belum menikah, tiba-tiba mau menikah dibuka semua buruk aib-aibnya. Enggak jadi lah nikah.
Pasti. Ternyata cicilanmu banyak ya. Kau bilang I love you. Ternyata aku cuma besok kapsa kamu malah jadi sengsara ya. Untungnya Allah nggak buka aibnya. Kalau dibuka aib nggak jadi nikah, nggak jadi besanan, nggak jadi mitra. Semuanya selesai dunia ini, bos. Makanya syukur sama Allah. Allah tutupin aib kita. Gitu. Maka jangan buka aib saudara kita. Agar Allah nggak buka aib kita. Gitu. Siap. Dengarkan, camkan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa didapetin sore hari ini. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. sami-sami. Gitu ya, kan coba Jogja 1 jam ini mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Ilmu-ilmu yang diberikannya, ya diberikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya juga. Ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan di hari Jumat. Assalamualaikum. Love Jogja and you and dadah.